Hai sobat, tentu saja kita patut merasa prihatin yang sangat mendalam dengan adanya beberapa peristiwa demo dan kerusuhan yang terjadi di beberapa titik dan daerah di Indonesia beberapa hari terakhir ini. Banyak kerugian yang telah dialami, baik lahir maupun batin. Ini semua kembali kepada kita sendiri. Sebab akibatnya berpulang kepada kita sendiri sebagai rakyat Indonesia. Ini semua telah mempermalukan kita di mata negara lain di dunia. Ternyata, kita belum solid dan masih porak-poranda oleh tingkah laku kita sendiri. Peristiwa tragis ini, bagi para senior, mengingatkan kita pada fenomena kejatuhan era Orde Baru di akhir tahun 1990-an menjelang milenium ketiga. Dari gejalanya, rupanya kita belum benar-benar mengambil pelajaran dari peristiwa yang melahirkan era reformasi ketika itu. Selain itu, rupanya, para penggerak era reformasi dahulu itu juga belum paham 100% reformasi yang mereka perjuangkan beserta tujuannya. Kalaupun paham, mereka tidak konsisten menjalankannya. Tentu saja, suatu peristiwa besar tidak terjadi begitu saja, apalagi secara kebetulan. Sebelumnya, pasti ada pendahuluan atau proses awal, yaitu untayan peristiwa-peristiwa kecil yang lambat laun meningkatkan eskalasinya hingga akhirnya memanaskan suasana. Berdasarkan beberapa berita yang beredar, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit ini, riak-riak pertama muncul sejak belum juga terselesaikannya kasus tuduhan ijazah palsu setelah sekian lama bergulir di berbagai media. Disusul dengan gejolak berikutnya sejak diberikannya amnesti dan abolisi terhadap dua oknum figur politik. Dan kemudian disusul dengan sebaran berita mengenai besaran-besaran nominal gaji yang fantastis, ratusan juta hingga miliaran rupiah, milik para direksi di perusahaan pelat merah dikala kinerjanya biasa-biasa saja. Sejak itu, terutama karena sebab yang kedua, sebagian masyarakat terpolarisasi antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju. Pihak yang tidak setuju tentu saja mempertanyakan konsistensi dan komitmen yang pernah dijanjikan dan juga mengkhawatirkan dampak-dampak negatifnya di masa yang akan datang jika kondisi seperti ini terus berlangsung. Meskipun demikian, riak dan gejolak ini belum menimbulkan motivasi dan aktivitas demo di jalanan, hanya peningkatan eskalasi saja. Kekecewaan masyarakat akhirnya terpicu besar dan sudah tidak dapat lagi menahan diri hingga sebagian dari mereka merasa harus segera turun ke jalan untuk menyatakan langsung aspirasinya ketika mereka mendapati bahwa kehidupan ekonomi mereka yang makin sulit. Melihat kehidupan hedon beberapa oknum wakil rakyat, melihat mereka mendapatkan dan mengusulkan kenaikan tunjangan yang besar, melihat mereka berjoget riang gembira di kantornya dikala sebagian masyarakat dalam situasi sulit, masyarakat menuntut pembubaran lembaga perwakilan rakyat, dan seorang oknum wakil rakyat menganggap tolol pada masyarakat yang menuntut pembubaran itu. Jadilah demo besar di jalanan. Dan ketika pada aktivitas demo jalanan itu terdapat peristiwa di mana salah seorang yang berdemo nampak terlindas oleh kendaraan oknum aparat, maka lengkaplah sudah kemarahan para pendemo itu hingga kerusakan yang terjadi semakin parah dengan terjadinya penjarahan di rumah-rumah beberapa oknum yang cukup terkenal di Indonesia. Peristiwa yang terakhir ini seakan mencerminkan gambaran mengenai perampasan harta milik sebagian orang oleh rakyat, meskipun dengan cara yang sama sekali tidak dibenarkan. Sehubungan dengan hal ini, sebagian netizen mengatakan bahwa inilah yang terjadi jika rencana undang-undang yang bertujuan untuk mempercepat mekanisme perampasan aset yang terkait peristiwa kejahatan tidak juga disetujui oleh oknum-oknum wakil rakyat yang terhormat itu. Itulah sejumlah masalah kita, masyarakat Indonesia. Tentu saja kita tidak ingin hal itu berkelanjutan, apalagi yang lebih buruk lagi. Sehubungan dengan pentingnya hal itu, berikut ini adalah beberapa saran atau himbauan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. A. Marilah kita perbaikilah kondisi ekonomi, luaskan lapangan kerja, turunkan pajak, setidaknya tundalah kenaikan pajak, tahan diri dari perbuatan atau tindakan buruk seperti halnya pamer, hedon, merugikan pihak lain, dan lain sejenisnya, apalagi lontaran-lontaran tuduhan tanpa dasar dan fitnahan yang tidak berbukti. B. Selesaikan kasus-kasus hukum dan kriminal secara adil, merata, dan tepat waktu tanpa penundaan yang tanpa alasan penting. C. Atur ulang, evaluasi, sistem dan nominal besaran gaji dan tunjangan yang menggunakan uang negara, berasal dari pajak masyarakat, sebagaimana pengaturan besaran nominal UMR yang nampak sudah ketat dan presisi. Perlu keseimbangan dan keadilan, sebagian perlu dikurangi. D. Perlu dihindari kondisi di mana sekelompok orang, organisasi, dan atau suborganisasi non-swasta yang menentukan atau mengatur besaran gaji bagi kalangan mereka sendiri. E. Untuk para pemimpin atau pejabat publik, jagalah selalu lisan dan tindakan. Konsistenlah, ingat-ingatlah, dan penuhi janji kalian. F. Untuk masyarakat, jagalah lisan dan perbuatan meskipun dalam kondisi sangat lapar dan haus. Bersabarlah, karena sebenarnya, tidak ada ujian yang di luar kapasitas kita sendiri. G. Bagi wakil rakyat,
termasuk pejabat publik, di tingkat manapun, sadarlah bahwa kalian itu wakil dari rakyat. Rakyatlah yang menjadi atasan kalian. Kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Dengan demikian, kalian harus bertindak untuk dan atas nama, kepentingan, rakyat, dan bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai, ketua partai, dan atau pejabat yang langsung mengangkatnya. Perlu dibuatkan aturan resmi dan tertulis yang mengatur komitmen wakil rakyat, termasuk pejabat publik, kepada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kepada partai, ketua partainya, atau pejabat yang langsung mengangkatnya. Ketika sudah resmi diangkat, maka komitmen mereka hanya terfokus pada kepentingan rakyat dan bukan pada yang lain. Perlu pengawasan yang lebih ketat pada gejala-gejala, politik uang, dan introduksi mengenai edukasi politik yang sehat bagi masyarakat hingga sebisa mungkin kita terhindar dari pemilihan pejabat dan wakil rakyat yang tidak loyal terhadap kepentingan rakyat. Ada saran atau pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar.